Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Sore ini mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara-saudara, di gereja kita menerima pengajaran yang benar tentang Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi anak-anaknya dari malapetaka, Allah yang memberkati anak-anaknya, Allah yang mendengarkan doa anak-anaknya, Allah yang mengabulkan doa anak-anaknya melampaui segala sesuatu yang diminta oleh anak-anaknya. Saudara-saudara, dalam hal demikian kita merasa enak, sejahtera, sukacita jadi orang Kristen. Sayangnya kita sering lupa bahwa untuk mendapatkan kesemua yang tadi saya sebutkan itu, kita harus menjalani proses pengudusan, proses pertumbuhan iman, proses pendewasaan, proses hidup dalam roh. Saudara-saudara, dan untuk terjadinya proses itu ada pembelajaran, ada ujian. Itu dalam bahasa Kristen kita sebut pencobaan atau ujian. Mengatasi pencobaan sama dengan kelulusan atas ujian iman. Saudara, selalu membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Ya, anak-anak sekolah yang lulus kan dia akan dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi dan menerima sukacita yang besar dari kelulusannya. Cita-cita makin dekat untuk dicapai. Apa cita-cita kita sebagai orang Kristen? Menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam pengenalan akan Allah. Ya, saudara-saudara, di dalam kemurahan hati. Saudara-saudara, kita bisa lulus dengan lebih mudah dalam setiap ujian kalau kita siap lalu menjawab ujian kita dengan benar, dengan tepat. Kita bisa lulus dengan lebih mudah dalam setiap pencobaan atau ujian iman kalau kita pun bersikap tepat dan menjawab dengan benar setiap tantangan iman itu. Kesalahan umum yang sering kali terjadi pada waktu kita menghadapi ujian atau pencobaan, kita tidak siap. Lalu memang kita tidak kehilangan iman, tapi kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Mengapa saya harus mengalami ini? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan, saya kan sudah hidup benar? Mengapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kan saya sudah begini, kan saya sudah begitu. Saudara-saudara, ini memperlambat kelulusan kita. Menghambat kita naik ke level yang lebih tinggi dalam kehidupan iman kita, dalam kekristenan kita. Lalu saya teringat akan Ayub, saudara-saudara. Ayub itu kan hidup benar, tapi ya perlu menghadapi ujian. Ujian datang, 10 anaknya mati dalam sehari juga. Seluruh hartanya habis dalam sehari juga. Ayub imannya tidak goyah. Dia bilang, gak apa-apa, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku pulang. Saudara, kalau dipikir-pikir ya secara manusiawi, Ayub tidak sedih kehilangan hartanya. Yang paling menyebabkan Ayub sedih adalah kehilangan 10 anaknya. Saya ini orang tua, rasanya sih kalau itu menimpa anak saya akan bilang, Tuhan, kenapa bukan saya saja sih yang diambil? Mengapa Tuhan? Dan saya pikir itulah pikiran-pikiran yang ada dalam kehidupan Ayub. Ayub sedih meskipun tidak kehilangan imannya. Ayub bertanya-tanya meskipun dia tidak kehilangan imannya. Dan di dalam seluruh kitab Ayub, saudara akan dapati bahwa Ayub selalu berkata, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Padahal aku hidup benar, aku bukan orang fasik. Mengapa Tuhan? Mengapa? Mengapa Tuhan? Dan saudara, Tuhan tidak menjawab Ayub. Tuhan tidak bilang, sebab gini loh Ayub, gitu. Enggak. Sampai di akhir kitab Ayub, Allah tidak menjawab Ayub mengapa Ayub menderita. Tapi Allah menunjukkan kepada Ayub satu kenyataan, yaitu kemahakuasaannya, kedaulatannya,
bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup pun yang bisa melakukan seperti Allah lakukan, dan tidak ada satu makhluk hidup pun berhak protes terhadap perbuatan Allah. Ayub melihat segala kemegahan dan kebesaran kemahakuasaan Allah dan dia menyadari. Lalu dia bilang gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sikap demikian ini perlu kita tumbuhkan dalam hati kita, saudara. Waktu kita senang, kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, melimpahi segala berkat dan kesenangan dalam kehidupan kita, dan tidak ada rencananya yang gagal. Pada waktu kita berada dalam pencobaan, kita perlu tetap menyadari Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Rencana untuk menguduskan kita, rencana untuk menyelamatkan kita, rencana untuk membuat kita menjadi anak-anak yang dewasa, rencana untuk membuat kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu, saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara senang, sedang diberkati, saudara sedang menderita, atau saudara sedang menghadapi pencobaan, ingat hal ini, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku percaya kepadamu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku percaya kepadamu. Dan saudara, Ayub segera mendapatkan pemulihan setelah dia mengakui kemahakuasaan Allah. Jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti kehendakmu jadi di sorga, dalam bahasa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dengan demikian, saudara, kita lulus dari setiap pencobaan dan ujian. Sebab ada janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Allah menyediakan jalan keluar. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Tuhan memberkati saudara. Amin.